Hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data, tabel, diagram, dan grafik data tunggal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, like dan subscribe video ini. Langsung saja data tunggal. Penyajian data dalam bentuk tabel. Contoh, toko Makmur Terus membeli barang untuk memenuhi persediaan di gudang. Barang yang dibeli adalah meja belajar, meja rapat, kursi whiteboard, dan penghapus papan tulis dengan jumlah secara berturut-turut adalah 100, 20, 400, 70, dan 50. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Penyelesaian, pertama kita buat dulu tabelnya ya. Kita buat kolom nama barang dan kolom jumlah unit. Baru di kolom nama barang kita list barangnya tadi. Barang yang dibeli itu meja belajar, meja rapat, kursi, whiteboard, dan penghapus papan tulis. Baru kita masukkan jumlah unit masing-masing barangnya. Meja belajar itu ada 100 ya. Di sini dengan jumlah secara berturut-turut, berarti mulai dari meja belajar. Meja belajar ada 100. Meja rapat ini ada 20. Kursi ada 400. Whiteboard itu ada 70 dan penghapus papan tulis ada 50. Jadi data di atas ini kita susun ke dalam tabel bentuknya seperti ini. Kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Contoh nomor 2. Nilai ulangan matematika kelas 10 SMA Alfa Omega adalah 60, 70, 90, 85, 75, 60, 85, 70, 85, 60, 70, 90, 85, 90, 60, 85, 75, 85, 90, dan 60. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita selesaikan ya. Kita buat juga 2 kolom. Kita 1 kolom nilai, 1 kolom frekuensi, karena tabelnya ini distribusi frekuensi. Nilai ini untuk lebih mudahnya kita urutkan. Setelah diurutkan, ambil nilai-nilai yang mewakili semua ini. Ini ada nilai 60, 70, 75, 85, 90. Setelah dibuat nilai-nilainya, baru kita lihat 60 itu ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu lagi. Jadi 60 itu ada 5. 70 itu ada 3 ini. 1, 2, 3. 75 ada 2, 1, 2. 85 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 90 ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi nilai ulangan matematika ini kita buat ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya. Ini tabelnya seperti ini. Dari tabel ini bisa kita baca bahwasannya nilai 60 itu ada 5, nilai 70 itu ada 3, nilai 75 ada 2, nilai 85 ada 6, nilai 90 itu ada 4. Penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama akan kita bahas itu adalah diagram garis ya. Contohnya nilai ulangan matematika kelas 10 SMA Alfa Omega adalah ini nilai ulangannya. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram garis. Penyelesaian. Oke, kita buat dulu diagram garisnya. Ini frekuensi secara ke atas begini ya, frekuensi. Baru yang ke sini itu nilainya ya.
searah sumbu X nya itu nilai, kita buat searah sumbu Y nya itu frekuensi. Kita lihat nilai 60 itu tadi ada 5, jadi kita tarik nih 65, jadi pertemuan garisnya di sini kita bulatin gitu. Nilai 70 ada 3, kita tarik garisnya, tarik garis juga dari sini, kita bulatin di pertemuannya. Nilai 75 itu ada 2 seperti ini. Nilai 85 ada 6, nilai 90 ada 4. Nah, baru ini titik-titiknya ini kita gabungkan ya. Oke, nih kita tarik garis ke semua titik-titiknya. Jadi ini adalah diagram garisnya dari contoh ini. Sekarang kita masuk ke diagram lingkarannya. Contoh tabel penjualan smartphone bulan April 2022 toko makmur terus. Jenis HP-nya ini tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Banyak penjualan, tipe A itu banyaknya 40, tipe B itu 20, tipe C itu 15, tipe D 45. Gambarkan data penjualan smartphone dari tabel di atas ke dalam bentuk diagram lingkaran. Kita mau membuat diagram lingkarannya. Penyelesaiannya, yang total penjualan HP-nya kita jumlahkan nih totalnya. Tipe A 40 tambah 20 tambah 15 tambah 45. Oke, 40 tambah 20 tambah 15 tambah 45 itu sama dengan 120. Jadi total penjualan HP untuk semua tipe itu 120 ya. Nih tipe A, B, C, D kita tambahkan 120. Persen tipe A itu sama dengan tipe A tadi itu ada 40 ya, 40 per 120 total jumlah semua HP-nya kita kalikan dengan 100%. Nah, ini hasilnya 33,3%. Caranya 40 kali 100 dibagi 120. Untuk tipe B berarti 20 per 120 dikali 100%. Sama dengan 16,7%. Untuk tipe C berarti 15 K per 120 dikali 100%. Ini hasilnya 12,5%. Untuk tipe D berarti 45 per 120 dikali 100%. Itu sama dengan 37,5%. Baru kita gambar diagram lingkarannya. Nih diagram lingkarannya baru kita masukkan. Tipe A tadi 33,3%. Nih kita buat di tipe A warna biru ini 33,3%. Tipe B itu 16,7%. Nah tipe B warna orange ini 16,7%. Tipe C 12,5%, yang abu-abu nih. Tipe C 12,5%. Tipe D 37,5%. Nih yang kuning tipe D 37,5%. Jadi ini kalau kita totalin ini hasilnya 100% nih. Satu lingkaran penuh itu 100% dia. Oke. Diagram batang. Contohnya nih tabel penjualan smartphone bulan April ya. Toko makmur terus. Ini datanya. Gambarkan data penjualan smartphone dari tabel di atas ke dalam bentuk diagram batangnya. Penyelesaian pertama kita buat ya. Penjualan smartphone-nya, banyak penjualannya ini kita buat searah sumbu Y ke atas. Dan jenis HP-nya ke searah sumbu X-nya ya. Banyak smartphone tipe A itu ada 40. Nih kita lihat banyak penjualan 40 itu tingginya seberapa nih, segini. Jadi kita buat aja diagram batangnya setinggi 40 untuk tipe A. Tipe B itu 20, kita buat nih setinggi 20 tipe B nya. Tipe C nya 15, berarti kita buat setinggi 15 nih.
tipe D-nya itu 45, berarti setinggi 45. Dari diagram ini kita lihat bahwasanya penjualan HP tipe D itu lebih banyak daripada semua tipe gitu ya, dari membaca diagramnya ini. Yang paling sedikit itu adalah tipe C, cuman 15. Oke, kita lanjut. Ini ada soal latihan, boleh kalian kerjakan biar nanti kita periksa secara bersama. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.